hari ini kakak bunda bisa bertemu kembali dengan anak-anak di rumah. Bunda percaya anak-anak pasti suka cita, tetap semangat dalam mengikuti IMPA. Kak Ida. Iya Bunda. Kita bawa balon ini iya dalam loh. acara apa ya Kak Sepertinya Ida? anak-anak di rumah sudah pada tahu Bunda. Kasih ingat Kak Ida. Iya, anak-anak yang terkasih, tanggal 6 September kemarin PLKPA berulang tahun yang keberapa? 63 Bunda. Wih, luar biasa. Luar biasa. Sudah 63 tahun. Tidak terasa Bunda ya, sudah semakin tua itu artinya Bunda. Benar Kak Ida. Bunda berharap dengan ulang tahun kita yang ke-63, anak-anak di rumah juga tambah semangat ya mengikuti IMPA. Tetap sukacita, juga kita pelayan ya Kak Ida ya? Ya, tetap semangat dalam melayani. Ya Bunda. Amin Kak Ida. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan memulai ibadah kita hari ini. Tiba saatnya kita akan saat teduh bersama, lipat tangan, tundukkan kepala, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak di rumah, hari ini pemandu lagu liturgos kita hari ini yang akan menyampaikan adalah ada Bunda Clara, ada Kak Ida, dan ada Kak Elo. Yang kita sangat bersyukur ya Bunda, ya, Bunda, karena Kak Elo selalu menemani kita ya. Ya. Anak-anak, dalam rangka HUT PLKPA, sebelum kita ibadah, mari Bunda mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu Mars PLKPA. Ya, semoga anak-anak tidak lupa ya lagunya ya Kak ya. Iya Bunda. Baik anak-anak. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah anak Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita memerawat benih, menyirami, Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita dengan kita menyanyi dari Kidung Ceria 26, Anak-anak mari nyanyi. Kita pakai gerakan ya Kak Ya, Ida benar Bunda, dengan biar penuh lebih semangat. Anak-anak mari nyanyi, riang dan gembiralah, puji Tuhan Maha Kasih karena murah hati-Nya. Pujilah namanya, haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu
dengan anak-anak kami bersama kakak bunda hari ini akan mengikuti ibadah pelayanan anak. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan memberikan kuasa-Mu kepada anak-anak di rumah, agar mereka boleh mengikuti dengan sungguh-sungguh. Inilah doa dan sembahyang kami. Di atas semua itu kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, apa ya yang siapkan Bunda? Iya Kak Ida, yang pertama nih adik-adik siapkan hati dulu Kak Ida. Betul Bunda, Siapkan hati dan pikiran untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terus apa lagi Kak? Ada Alkitab yang harus Alkitab. adik-adik siapkan di rumah. Alat tulis Kak Ida. Iya, alat tulisnya. Nanti Sampai- anak-anak catat yang penting-penting. Betul. Biar minggu besok, minggu depannya tidak lupa Kak Ida ya. Betul Bunda, kakak Bunda pasti ada pertanyaan ya Bunda ya. Iya, betul Nah. sekali. Namun sebelum kita mendengarkan, kita menyanyi dulu Kak Ida. Ya, Kita Bunda. mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan dari Kidung Ceria 2:14. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah awan selamat berkah. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh anak-anak dari Ranting Bajem Negara, mari Bunda mengajak anak-anak untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, firman yang hidup. Ketika anak-anak akan membaca kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan berkati anak-anak sehingga mereka dengan konsentrasi yang penuh boleh mengikuti pembacaan firman Tuhan. Dan ketika firman itu boleh dibacakan, biarlah sukacita itu mengalir di antara anak-anak semua. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati juga anak klien kami yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Berikan sukacita, berikan kepandaian ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, saat ini kita bertemu lagi adik-adik untuk dengar-dengaran firman Tuhan bersama dengan kakak Bunda dan Yanda Layan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Daniel 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-17. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dibacakan oleh teman kita, Kailah Kristiani Putri Luji, dari Ranting Bajem Negara. Bacaan Alkitab terambil dari Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 17 yang menyatakan demikian. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belzazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu supaya kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa
kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Tema hari ini, aku belajar setia dan taat. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan 4 pemuda Israel yang baik karena mereka setia dan sikap maupun perbuatannya selalu mengikuti perintah Tuhan, yang bernama Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka keturunan bangsawan Israel yang baik dan menarik, yang berada di pembuangan dan ikut tertawan ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, mereka dipilih oleh Raja Nebukadnezar melalui kepala istana untuk bekerja dan tinggal di istana raja. Adik-adik, Daniel beserta teman-temannya tinggal di istana dan mempertahankan kekudusan hidup di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan adik-adik, mereka juga menyembah raja ya adik-adik. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi adik-adik, meski Daniel dan teman-temannya tinggal di lingkungan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan, percaya dan patuh kepada perintah Tuhan. Daniel dan teman-temannya tidak mau menajiskan diri mereka. Tinggal dan bekerja di istana, Daniel beserta teman-temannya harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di istana. Nama mereka diganti adik-adik. Daniel diganti menjadi Beltsasar. Hanaya dinamai Sadrakah. Misael dinamai Mesak. Dan Azaria dinamai Abednego. Daniel beserta teman-temannya harus makan dan minum yang diberikan untuk raja. Namun Daniel dan teman-temannya menolak atau tidak mau makan makanan itu ya adik-adik, karena makanan dan minuman itu telah didoakan dan mereka berdoa kepada dewa-dewa. Daniel dan teman-teman meminta kepada pemimpin pegawai istana untuk mengganti makanan dan minuman dengan hanya makan sayur dan air minum apa adanya. Daniel dan teman-temannya berdoa terus-menerus ya adik-adik agar mereka sehat dan kuat meski hanya minum air apa adanya dan makan sayur saja. Tapi adik-adik, ternyata selama 10 hari membuktikan bahwa mereka lebih sehat dan kuat dari pekerja lainnya. Tuhan pun berkenan atas kesetiaan dan ketaatan yang diperlihatkan Daniel, Sadrakah, Mesak, dan Abednego. Tuhan mengaruniakan hikmat dan pengetahuan terutama kepada Daniel.
ia memperoleh karunia dari Tuhan untuk berbagai penglihatan dan mimpi. Dari firman hari ini adik-adik menuntun kita untuk hidup seperti Daniel dan teman-temannya. Meski mereka tinggal di lingkungan yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak ikut-ikut ya adik-adik, mereka tetap setia kepada Tuhan. Begitu pula juga dengan adik-adik. Contohnya adik-adik berada di lingkungan yang temannya sering ribut, sering ejek-ejek teman yang lain, sering saling pukul-pukulan. Nah, adik-adik tidak boleh ikut-ikut ya adik-adik. Adik-adik harus tetap menjadi anak yang menjadi berkat ya adik-adik, yaitu tetap selalu menolong dan berbuat baik ya adik-adik kepada sesama. Nah, adik-adik jangan ikut-ikutan mengejek ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik menjadi anak Tuhan, adik-adik harus setia dan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan ya adik-adik. Nah, supaya kita selalu setia kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, maka kita harus ya adik-adik? Harus rajin berdoa ya adik-adik ya. Rajin dengar-dengaran firman Tuhan ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik kadang-kadang adik-adik harus minta tolong ya yang belum bisa membaca nih, terutama adik-adik yang masih TK nih. Kalau masih belum bisa membaca, bisa minta tolong mama atau papanya rajin-rajin untuk membaca Alkitab ya adik-adik ya. Nah, lalu adik-adik dengarkan. Terutama adik-adik meskipun masih kecil, adik-adik harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan ya adik-adik ya. Berkomunikasi dengan cara berdoa. Adik-adik harus rajin berdoa. Baik itu di saat adik-adik senang maupun adik-adik lagi sedih, adik-adik harus tetap berdoa dan mengucap syukur adik-adik kepada Tuhan. Nah, itu adalah ciri-ciri adik-adik sudah setia kepada Tuhan dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan ya adik-adik. Adik-adik untuk aktivitas di hari ini, adik-adik kakak minta adik-adik harus melakukan adik-adik perbuatan yang baik. Itu aja aktivitasnya hari ini adik-adik. Adik-adik harus menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik, menolong teman, dan adik-adik kalau dinasehati mama sama papa tidak boleh melawan ya adik-adik ya. Atau kalau dinasehati tidak boleh lempar-lempar barang ya adik-adik, kalau lagi marah tidak boleh seperti itu. Tapi adik-adik harus duduk manis, dengarkan nasihat mama dan papa, karena mama dan papa itu diberikan oleh Tuhan untuk menjaga adik-adik ya adik-adik. Maka itu adik-adik harus selalu mengucap syukur ya adik-adik. Rajin mendoakan mama dan papa ya adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bunda, yang disampaikan oleh kakak dan Bunda. Adik-adik harus memahami ya cerita tadi tentang apa Bunda? Daniel. Bagaimana ketaatan Daniel kepada Tuhan ya Bunda ya. Kesetiaannya juga Kesetiaannya Kak Ida. Tuhan. Nah, itu yang harus diikuti oleh anak-anak di rumah ya Kak Ida ya. Betul Bunda. Anak-anak di rumah harus lakukan itu dalam kehidupan anak-anak setiap hari ya Bunda. Benar Kak Ida. Nah, jadi firman Tuhan bukan hanya didengar saja, iya, tapi juga dilaksanakan. Nah, anak-anak untuk merespon firman Tuhan yang sudah tadi kita dengar, kita akan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan
masuk dalam doa syafaat. Adik-adik semua yang terkasih, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan bunda. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Kami boleh melaksanakan itu semua dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kami berada dalam kehidupan yang senantiasa Tuhan jaga dan pelihara, khususnya di daerah Bali. Kami bersyukur Tuhan, baik dari tingkat pemerintahan maupun sampai ke tingkat daerah Bali. Tuhan senantiasa menjaga. Teristimewa kami, gereja kami, GPIB Maranatha Denpasar. Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara. Teristimewa Tuhan, kami berdoa buat Pelkat PA GPIB yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi ke 63 tahun. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Pelkat PA, khususnya para anak-anak layan dan para kakak dan bunda yang senantiasa melayani kehidupan di dalam Pelkat PA. Kami bersyukur penyertaan Tuhan senantiasa hadir. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa teristimewa buat kedua orang tua kami. Papa, mama, opa, oma, kakak, adik. Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Biarlah Tuhan kami bersyukur dengan kehidupan saat ini Tuhan senantiasa menjaganya. Bapa, kami teristimewa berdoa pula buat kakak dan bunda kami yang berada di ranting-ranting. Kami percaya Tuhan, kakak dan bunda senantiasa Tuhan jaga dan pelihara di dalam kehidupan pelayanan. Tuhan menyertai kami semua anak-anak yang sampai saat ini Tuhan, kami masih melaksanakan ibadah online di rumah. Tapi kami bersyukur Tuhan tetap memelihara kehidupan kami masing-masing sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan dalam sekolah dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan menjaga kehidupan kami, keluar masuknya kami dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami pinta, tapi kami percaya Bapa senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Khususnya kami anak-anak Pelkat PA GPIB Maranatha Denpasar. Tuhan menjaga kehidupan kami semua saat ini. Baik para pengurus, para pelayan dan para orang tua. Tuhan menjaga dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami. Biarlah Tuhan senantiasa menyempurnakannya. Biarlah Tuhan kami alaskan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 256, hidup kita yang benar. Harus lama
yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang anak-anak sudah berikan tadi, anak-anak bisa titip papa mama atau kakak bunda untuk dibawa ke gereja. Terima kasih atas persembahan anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membawa doa kita, persembahan kita hari ini, dan doa berkat ya anak-anak yang terkasih. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur dan bersuka cita, kami sudah mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan persembahan yang boleh kami terima dari saluran berkat Tuhan melalui tangan kedua orang tua kami boleh mempersembahkannya kepada Tuhan untuk mengharumkan nama Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk pelebaran gereja Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kak Ida, Iya, kita Bunda. akan ucapkan Manuel Immanuel bersama-sama ya, ya, Kak Ida. Bu. Kita itu Siap. sampai 3, Kak Ida. Siap Bunda. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Maka kita